Selamat pagi Bu Inaya, Ya, selamat pagi Bu Riana. apa kabarnya? Baik. Gimana kabar Bu Riana? Alhamdulillah. Jadi gini Bu Riana, ada waktunya saya ingin saya ingin bercerita Yang kemarin kita, yang ya pembelajaran itu. yang Oh yaudah, tentang gini kemarin. aja. Aku aja yang. Maaf ya. Ya. Lebih ke refleksi Bu Marbun. Lebih ke refleksi. Iya, nih mau refleksi. Iya, di sini ya. Berarti Bu Marbun nanya dulu apa Iya, gimana? nanya aku Ya. nanya. Tentang refleksinya Ya. kegiatan mengajar. Eh, Kemarin kan Bu Inaya sudah melakukan pembelajaran, saya lihat gitu kan, Ya. dalam kelas gitu kan. Menurut Ibu bagaimana perasaan Bu Inaya pas saya observasi gitu, pas dalam pembelajaran di kelas yang telah kita lakukan kemarin, maksudnya apa yang eh, apa yang Bu Inaya rasakan? Yang saya rasakan itu ada kemajuan ya. Mm-mm. Ada perubahan juga walaupun tidak signifikan. Jadi ada kemajuan dari segi yang terutama yang ABK. Apalagi yang namanya Rizky. Mm-mm. Rizky ini kan emosionalnya tinggi ya. Mm-mm. Sekali kalau ada yang ketinggalan dikit nangis, kalau ada kesenggol dikit marah, atau malah kalau ada yang godain dikit dia langsung nangis dan marah-marah langsung tanpa babi ibu langsung gebuk orangnya gitu Iya. tanpa segan-segan lalu nangis. Tapi gara-gara kemarin itu gara-gara kemarin jadi ada perubahan. Rizky ini jadi bisa agak mengontrol emosionalnya walaupun tidak ini ya tidak drastis. Tapi dia bisa mengontrol emosionalnya. Dia jadi kalau misalkan kesenggol dikit jadi tidak marah-marah, jadi tidak nangis lagi. Kalau misalkan kalaupun misalkan dia ketinggalan dalam pelajaran, dia pun juga tidak nangis lagi. Paling dia bertanya, ibu saya ketinggalan gitu, atau ibu ini caranya gimana ya, saya tadi lupa gitu. Jadi pas lagi kemarin saya lihat kemudian kan mengajarkan pembagian itu kan, pembagian Iya, berupa pecahan. Apakah pecahan. merasa terganggu dengan adanya saya gitu kan? Saya liatin gitu kan. Ya. Bagaimana perasaan saya? Apakah itu? Sebetulnya sih tidak terganggu karena itu emang pembelajaran saya yang seperti biasanya. Jadi Bu Riana tuh cuma duduk di belakang dan mengawasi saya tapi tidak mengganggu apa-apa. Jadi saya mengajar seperti biasa aja. Nggak ada gangguan, nggak ada kerugian juga. Gitu. Saya mengajarkan ya yang saya tiap hari ajarkan seperti itu. Kan kemarin kan area pengembangan yang akan Bu Inaya kembangkan adalah bahwa siswa mampu mendiskusikan bilangan bulat di papan tulis gitu kan, atau mempraktekkan secara langsung. Menurut Ibu apa yang langkah-langkah yang Bu Inaya lakukan di dalam kelas itu sudah betul atau seperti apa gitu? Misalnya, oh saya udah benar nih Bu Riana gitu, seperti apa? Coba di area pengembangan itu apakah sudah menurut Bu Inaya sudah cocok atau bagaimana gitu? Pengembangan sudah cocok. Oh sudah cocok. Iya. Jadi menurut saya sih sudah benar ya Bu Riana. Tapi mungkin karena ada banyak anak ABK di kelas saya ya, ada 5 orang gitu. Jadi saya harus lebih dikembangkan lagi, harus lebih kayaknya yang untuk ABK itu karena perlu perhatian lebih. Jadi yang lain tuh agak terbengkalai. Tahap-tahap yang kita lakukan kan sudah sesuai gitu kan. Betul. Apakah menurut Bu Inaya itu langkah itu ini tahap yang ini seperti ini yang pertama, maksudnya anak-anak dikondisikan dalam kelas biar bisa dia ikut memahami bahwa hari ini kita lagi pembelajaran matematika gitu. Menurut Bu Inaya itu anak-anak sudah Bu Inaya kondisikan langkah-langkah yang sebelumnya, misalnya ayo anak-anak kita itu menurut Bu Inaya sendiri gitu gimana? Iya sudah langkah-langkahnya sudah sesuai juga dengan modul ajar ya. Jadi langkah-langkahnya kayak berawal dari tanya jawab gitu kan, kasih asesmen gitu ya. Tanya jawab, terus habis itu diulas kembali itu pelajarannya, lalu ditanya jawab, lalu kita kasih asesmen, habis kasih asesmen nanti tinggal evaluasinya. Terus yang saya lihat kan pas lagi pembelajaran itu kan Bu Inaya kasih asesmen berapa soal gitu kan di awal pembelajaran. Ini anak-anak coba ini dulu memancing itunya kan, memancing rasa ingin tahunya gitu kan, atau memancing sampai cemana mereka memahami pembelajaran itu gitu kan, agar nanti Bu Inaya bisa
menjadikan oh ini loh yang masih kurang gitu. Menurut Bu Inaya soal-soal yang Bu Inaya itu Bu Inaya berikan apakah sudah sesuai gitu yang dari Bu Inaya buat itu yang beberapa di papan tulis itu apakah sudah mendapatkan hasil gitu apa seperti apa gimana? Iya, jadi sudah mendapatkan hasil juga ya. Anak-anak pun juga pada semuanya juga sudah langsung paham, sudah langsung bisa. Jadi ya sudah sesuai, sudah mendapatkan hasilnya juga bagus. Kan langsung anak-anak langsung pada berlomba-lomba ya, Iya, saya pengen betul. Tadi saya lihat semangat sekali saya gitu. pengen maju Bu, saya pengen maju. Ini kan langsung pada mereka sudah pada paham semua. Jadi kayak tinggal ya evaluasinya kasih asesmen ya. Jadi udah pada bisa semua. Ya, kita lihat tadi Lancar. saya lihat ada di samping beberapa siswa kan Bu Inaya kasih kelompok tadi kan gitu, Iya. mengelompokkan siswa-siswa itu berdasarkan pengetahuan atau ini mereka gitu kan. Nah, kendala yang paling Bu Inaya ingat, yang paling ibaratnya yang paling Apa? membuat pokoknya kendala-kendala selama pembelajaran yang paling berat mana menurut Bu Inaya gitu. Misalnya yang saya belum bisa nih yang ini nih ada kendalanya, coba di mananya coba. Kendala-kendala yang Bu Inaya rasakan loh. Kendalanya mungkin di anak murid ya Bu. Karena anak murid kan ini ada yang hiperaktif banget tuh, ada yang jalan-jalan dulu, ada yang emosional juga. Yang saya lihat itu ada yang nangis itu kenapa itu masa? Oh itu karena pindah tempat. Oh gitu. Memang sebulan sekali gitu kita pindah tempat. Itu termasuk kendalanya kan itu kan ya. Iya betul. Itu pindah tempat. Jadi karena dia nggak mau sama teman sebangkunya, jadi dia nangis. Jadi ya tapi kan namanya juga kita nggak bisa ini ya, hal-hal yang tidak terduga nggak boleh seneng mulu, harus ada sisanya. Jadi dia duduk sama yang dia nggak suka gitu. Ya nangis gara-gara itu. Terus untuk mengatasi kendala yang tadi seperti itu kan anak-anak tuh kan ya tadi kayak gitu agak lama juga nangisnya kan saya dengar gitu kan. Ya kan memang kita juga sebagai pendidik kan namanya udah kelas tinggi gitu kan kayaknya agak terganggu juga. Cuma terus menurut Bu Inaya untuk menghadapi, untuk menangani, terus untuk apa ya biar kondusif tuh anak, bagaimana menghadapi kekurangan-kekurangan yang Bu Inaya rasakan yang ya kayak tadi tuh gimana? Kekurangan tadi kayak Yang itu. paling saya kasih nasihat, saya kasih arahan misalkan kayak jangan nangis Kak. Karena kan nanti kita akan ganti lagi sebulan kemudian. Ini bersifat sementara, nggak sampai sampai lulus gitu kan. Jadi ya saya tenangin, saya kasih kata-kata yang bikin dia nggak sedih lagi. Apa nggak sebaiknya kalau kita suruh aja dia maju ke depan ya gitu kan? Maksudnya untuk apa mungkin nanti kan kita lihat kalau dia lagi matematika tadi kayak gitu kayak nangis atau bagaimana itu kan dari segi itunya kan masih ada agak kelasnya masih begitu gitu masa apakah nggak ada solusi atau gimana untuk Bu Inaya untuk lebih ini lagi gitu untuk lebih mengaktualisasikan diri untuk siswa itu gitu yang kayak gitu tadi kan jadi mungkin sih yang lain abai gitu kan. Menurut Bu Inaya bagaimana cara yang akan Bu Inaya laksanakan untuk menangani itu gitu? Iya paling saya suruh ke depan, saya tanya kamu jangan nangis lagi, kamu kenapa nangis? Misalkan dia cerita, saya nggak mau duduk sama ini Bu, karena dia begini-begini. Paling saya kasih nasihat lagi, saya kasih arahan, saya bantu dia itu jangan nangis, saya kasih tisu gitu kan. Nanti kan juga akan berganti lagi tempatnya, nggak begitu-begitu aja gitu. Paling itu aja sih Bu Diana. Itu yang kalau untuk yang kekurangan-kekurangan ya. Iya. Gitu. Mungkin Bu Inaya ada alternatif lain yang untuk ya biasa saya pengen coba ini Bu Inaya coba bagaimana mungkin ada yang mau dicoba mungkin terpikirkan untuk menghadapi kendala-kendala di kelas itu. Paling mau mencoba ini sih apa ya gonta-ganti karena kan itu pengen tentang bangku ya Bu ya. Nah saya tuh kadang pengen ganti jadi letter U. Oh gitu ya. Iya. Keren itu maksud saya bagus banget coba
letter U, atau bisa juga dengan yang lain, misalkan bentuknya ini gitu. Karena kan hanya saya lihat kan akan mengelompokkan gitu kan, Iya. gitu kan. Mungkin ya betul ya, mungkin satu seperti itu Pak. Ada lagi yang lain selain membuat kayak letter U atau letter L gitu, apa ada lagi gitu? Ah, mungkin kayak ini ya, perlu sering-sering bawa proyektor ke kelas. Itu udah bagus banget, emang perlu gitu. Kadang-kadang Iya, ada betul. untuk atau juga untuk melatih visual anak Iya, gitu kan. betul. Kadang-kadang kan anak kan seneng yang gambar-gambar Iya. gitu kan. Termasuk Kayaknya mungkin mau Rizky tadi itu. heeh, kayaknya mau lebih sering kayak misalkan bawa proyektor ke kelas, Mm-mm. terus kita lebih sering main, ada era digitalnya gitu kan. Mm-mm. Pakai permainan-permainan yang saya buat nanti buat mereka mainin gitu tentang pelajaran. Contoh permainannya yang saya seperti Bu Inaya, maksudnya tadi apa yang masuk ke Ya. matematika bilang pecahan, permainan seperti apa? Ya, Mungkin misalkan ada kayak itu terpikirkan gitu. kayak word wall gitu kan, ada permainan kayak pesawat-pesawatan gitu. Mm-mm. Misalkan ini soalnya di bawah ada tulisannya, misalkan 22/7 dibagi berapa gitu kan. Nanti jawabannya ada di awan-awannya gitu, tinggal kita arahin jawaban yang benar yang mana gitu. Mm-mm. Tapi itu Bu Inaya udah berusaha untuk ini ya, mencoba nanti seperti itu Iya, gitu ya. betul. Dan ya, eh, ya coba balik lagi masa tadi ke pembelajarannya Bu Inaya, gambarkan secara detail dari awal gitu kan. Maksudnya bagaimana saya tadi pembelajaran yang saya lakukan gitu, coba Bu Inaya coba ini mengurai gitu dari pembelajaran yang Bu Inaya dari awal gitu, bagaimana step-stepnya apa seperti apa, coba saya maksudnya ya yang Bu Inaya lakukan tadi kan pembelajarannya kan Iya. sudah, maksudnya kan kita bisa bilang, Bu Riana, saya tadi kan pembelajaran saya seperti ini gitu, saya seneng atau saya sudah mengalami perubahan gitu, coba dari sejak tadi Bu Riana sudah bimbing saya di RPP, coba gitu diungkapkan ke saya gitu Iya, mungkin refleksinya. dari sebelumnya kan saya mungkin kurang aktif ya, kurang aktif dalam ke anak-anak. Saya kurang kayak bikin-bikin sesuatu gitu untuk anak-anak. Tapi semenjak saya sudah konsultasi dengan Bu Riana, Dan saya sudah observasi ya sudah gitu kan. diobservasi juga. Jadi saya lebih aktif, apalagi terutama ke ABK. Tapi emang ke ABK emang harus ini ya, lebih fokus ke ABK gitu. Ya, saya lebih aktif, lalu lebih lagi membuat media-media pembelajaran. Saya jadi punya banyak ide-ide lagi buat media-media pembelajaran yang akan dilakukan nanti besoknya apa dalam hal pelajaran apapun gitu. Ya, dan sudah Bu Ina sudah merasa memberikan bahwa saya sudah memberikan, saya sudah berusaha sebaik mungkin gitu, coba masa saya sudah ini Bu Riana itu sudah saya laksanakan dengan baik, apapun apa yang untuk anak, apa yang baik untuk anak, dan memperhatikan lebih kepada siswa yang tadi itu yang kan yang ABK itu juga gitu kan. Dari hal-hal yang Bu Inaya lakukan itu, apa yang mau Bu Inaya tingkatkan lagi gitu, masa saya ini banget Bu Inaya tertantang di ini gitu, coba Ya paling saya tertantang sama ini keaktifan tadi. keaktifan tadi ya. Iya, keaktifan. Jadi karena ada 5 ABK di kelas saya itu, jadi saya tuh harus lebih aktif lagi, nggak cuma berfokus sama yang ABK, tapi juga saya harus berfokus sama anak-anak yang sudah bisa juga. Ya, karena ada ABK di kelas saya itu, jadi saya tuh terlalu berfokus sama yang ABK. Ya, yang saya lihat kan tadi anak-anak antusias gitu kan. Anak-anak juga semangat gitu mengerjakan, kalau maju ke depan tadi juga ini gitu kan. Pada seneng Iya, maju ke pada depan. senang. Saya lihat beberapa tadi tapi ada mungkin juga yang diam aja gitu kan. Ada 2 tuh yang diam aja gitu kan. Apa mungkin dia takut atau seperti apa Bisa gitu jadi. kan. Ya, kalau catatan saya sih, kalau menurut saya
itu siswa itu Bu Inaya bisa memberikan tugas lebih atau misalnya memanggil dia ke depan karena dia kan tadi diem aja gitu. Iya. Apakah menurut Bu Inaya pelayanan yang Bu Inaya lakukan tadi ke anak-anak itu sudah semaksimal mungkin gitu? Apa semua terlayani siswa-siswa tadi pas Enggak, pembelajaran? kayaknya kurang maksimal. Kurang Karena maksimal. kan memang semuanya tidak semuanya bisa dipegang sekaligus gitu. Mm-mm. Jadi emang kayak yang biasanya yang diam-diam memang saya suruh maju ke depan. Mm-mm. Tapi kan karena waktunya nggak cukup, jadi nggak semuanya gitu. Oh gitu ya, Iya. nggak tertangani Iya. ya. Tapi ya saya kadang-kadang saya panggil dia ke depan atau kalau misalkan lagi belajar saya suka nanya-nanya ini jawabannya apa? Sebut aja misalkan Omar gitu. Ini jawabannya apa Omar? Nanti dia yang menjawab gitu. Jadi mungkin untuk keaktifan siswa saya lebih ke arah ini langsung tembak aja gitu. Oh ya gitu, yang mana yang ke Iya, depan, yang mau iya. gitu itu aja. Maksudnya yang lebih berani gitu ya. Kalau yang lebih berani kan biasanya tanpa disuruh dia langsung Mm-mm. maju gitu. Bu, saya mau jawab itu gitu. Mm-mm. Tapi kalau yang misalkan yang nggak berani, biasanya saya langsung tembak. Mm-mm. Langsung saya panggil, misalkan namanya siapa, Ah, Raka gitu ya. gitu Oh ya. Raka maju ke depan, coba kerjakan yang ini. iya, tadi yang gitu. pecahannya gitu ya kan Iya. gitu ya. Apa enggak kalau misalkan emang bukan dalam hal matematika, saya suka nanya, coba Raka ini apa artinya Raka gitu. Ya, berarti sudah membangun kolaborasi dengan anak gitu Iya, ya. Maksudnya sudah membangun komunikasi aktif dengan Sudah. anak agar mereka tadinya dia diam-diam, Mm-mm. tapi dengan Bu Inaya dia diam aja gitu ya. Jadi Iya. seperti itu ya gitu. Iya. Mungkin di kelas Bu Inaya saya lihat ada yang laki-laki tuh sepertinya agak gimana gitu ya, agak Agak gimana? maksudnya kayak tadi gitu ya, memang perlu Bu Inaya lakukan seperti Iya, tadi iya. itu gitu. Kayaknya bagus banget kalau langsung karena dia nggak Iya. ada reaksi. Karena kalau misalkan kita menunggu dia maju, dia nggak Mm. bakal maju-maju, Riana. Jadi tuh emang harus sistem tembak aja gitu. Mm. Langsung, kamu maju sini, ayo kerjakan yang ini. Atau langsung, kamu coba jawab yang ini, pertanyaan ini. Gitu. Jadi ya sistem tembak aja. Bagi yang tidak aktif. Terima kasih atas jawaban dari Bu Inaya gitu kan. Semoga kan Bu Inaya merencanakan tadi akan melakukan modifikasi moving bangku gitu kan. Tadi kata dia oper ke lebih bentuk huruf U Iya, atau huruf huruf U. L gitu kan. Nanti Terus suka gonta-ganti aja, digonta-ganti. lebih banyak menyediakan proyektor di kelas gitu Iya. katanya kan. Maksudnya lebih sering membawa proyektor untuk menghadirkan gambar-gambar visual ke anak-anak gitu, terus melatih interaktif kayak tadi dengan cara apa tadi, tarik apa tadi, saya lupa tadi yang tadi Bu Inaya rencanakan, tarik kapas apa, Tarik apa? tarik kapal gimana tadi, yang tarik maksudnya mungkin tarik garis gitu apa gimana yang Oh, itu permainannya bukan tarik garis sebenarnya. Kita main itu tadi saya kurang nyimak tadi itu. Iya, main pesawat-pesawatan. Kan di awannya itu ada isi-isiannya. Sedangkan di soalnya tuh di bawah ada misalkan 22 bagi 2 berapa gitu kan. Nanti kapal-kapalannya akan menuju ke awan, diarahkan ke awan yang isinya benar. Saya kan awannya tuh ada 3. Nanti 3 soal itu yang isinya benar yang mana? Kita arahkan ke arah yang benar. Oh gitu, ditarik gitu ya. Iya, saya pernah beberapa ngelihat gitu ya. Untuk kelas berarti Bu Inaya akan merancang dan merencanakan pembelajaran yang menggunakan proyektor lebih ini. Terus media digital. Iya, media digital ya gitu kan. Itu yang akan Bu Inaya akan kembangkan gitu ya untuk pembelajaran selanjutnya ya kan gitu. Terus dan ya saya sih berharap ya kan apa yang Bu Inaya rancang atau rencanakan itu dapat berjalan dengan baik, dapat terrealisasi dengan itu, maksudnya juga membawa dampak positif buat anak-anak, juga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik ya kan. Ya seperti itu ya menurut saya. Selanjutnya ya saya persilakan Bu Miss Atin untuk. Enggak, saya enggak siap. Oh gitu ya. Oh cukup ya. Ya sudah, itu kan tadi kita sudah kita bicarakan bahwa Bu Inaya akan
sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah observasi dan Bu Inaya sudah menuliskan pengembangannya. Terima Iya, kasih untuk pengembangan. ya, terima kasih untuk apa waktunya gitu kan. Dan Bu Inaya sudah mau menceritakan atau mau saya observasi di Iya. dalam kelas gitu kan tentang rencana Bu Inaya mengembangkan pembelajaran di dalam kelas gitu Iya. kan. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih. Ya, Saya juga mau mengucapkan terima kasih ke Bu Riana karena Bu Riana sudah membantu saya mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Jadi saya punya punya jalan keluar lah untuk keluh kesah saya. Ya, menurut Bu Inaya saya observasi itu murid Bu Inaya merasa saya menggurui atau gimana, padahal kan saya cuma hanya melihat dan membuat RPP-nya buat Bu Inaya gitu kan. Menurut Bu Inaya apakah saya tidak mengganggu selama observasi gitu? Enggak ya? Enggak, Bu Riana tidak mengganggu karena Bu Riana cuma melihat. Ya. Terus keliling melihat, habis itu menulis sudah. Terima Jadi kasih tidak banyak. mengganggu. Terima kasih banyak Bu Inaya. Sama-sama Bu Riana, terima kasih juga. Ya, Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih Bu.